Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Wahyuda Pratama, NIM 2013-5015 dari Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, jurusan Manajemen Perhotelan. Baiklah, saya akan membahas materi mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dari materi tersebut ada dua poin yang perlu dijelas. Yang pertama yaitu tentang argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang kedua membahas tentang argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Baiklah, yang saya jelaskan pertama yaitu argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi negara berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau sesuatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang berbentuk adanya pandangan hidup setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Setelah dilaksanakan Dekret Presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain. Pada saat itu, sistem demokrasi liberal ditinggalkan, perdebatan tentang dasar negara di konstitusi berakhir dan kedudukan Pancasila diperkuat. Tetapi keadaan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang menghendaki berkembangnya paham haluan kiri, yaitu komunis. Puncaknya adalah peristiwa pemberontakan G30S PKI 1965. Peristiwa ini menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul, kemudian diterbitkan Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P-4). Namun, pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap penyimpang dan garis politik Pancasila dan Undang-Undang 1945.
Selanjutnya saya akan membahas poin kedua, yaitu argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pada era globalisasi dewasa ini, banyak hal yang merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, perlu waspada dan berupaya agar ketahanan mental ideologi bangsa Indonesia perlu tidak tergerus. Lanjut, tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme, yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun dapat dilihat dengan jelas betapa paham-paham tersebut telah merasuk jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia, sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong royong. Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas, maka akan dapat diidentifikasi sebagai berikut, yaitu A. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi. Ini karena perubahan sistem pemerintah yang begitu cepat, termasuk digulirkannya otonomi daerah yang seluas-luasnya. Di satu pihak dan pihak lain, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, sering ditemukan perilaku anarkisme yang dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap fasilitas publik dan aset milik masyarakat lainnya yang dipandang tidak cocok dengan paham yang dianutnya. Jika dilihat dalam bidang pemerintah, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawan. Terhadap fenomena perilaku aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja, hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara pasif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila. Bagi para aparatur negara, tantangan terhadap Pancasila sebagai yang diuraikan di atas hanya merupakan sebagai kecil saja, karena tantangan terhadap Pancasila itu seperti fenomena gunung es yang tidak terlihat lebih banyak dibandingkan yang muncul di permukaan. Hal ini menggambarkan bahwa upaya menjawab tantangan tersebut tidak mudah. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu merespon secara serius dan bertanggung jawab guna memperkokoh nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun bagi setiap warga negaranya. Baik, yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi dalam pemerintah Presiden Soeharto, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi seluruh organisasi politik dalam kurung Orpol dan organisasi masyarakat, yaitu disingkat dengan Ormas. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila di kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi di tengah perubahan zaman. Persoalan yang perlu diwaspadai yaitu adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, dan pada era
globalisasi tentang Pancasila sebagai ideologi negara adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas secara daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas. Selanjutnya, unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, satu, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet di tahun 1945 sampai 1960 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga menjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara pasif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan dengan seperti banjir, kebakaran hutan. Baik, saya ambil dua contoh kasus yang menjadi tantangan Pancasila sebagai ideologi negara pada saat sekarang ini dan solusinya sebagai mahasiswa dan masyarakat. Ancaman non-militer dan juga globalisasi adalah sebuah hal yang dimana akan saling berkaitan karena akan sangat banyak berbagai macam ancaman yang berasal dari luar, baik itu untuk wilayah barat dan timur sekalipun pasti akan memberikan sebuah ancaman di mana ancaman tersebut akan memberikan sebuah masalah ke dalam suatu negara. Sebagaimana sebuah negara yang memuliakan adanya sebuah proses globalisasi yang dimana menjadi trend center bagi kaum milenial pada saat ini menjadi sebuah ancaman yang dimana akan membuat generasi ada suatu negara khususnya Indonesia sendiri akan menjadi kehilangan jati dirinya karena akan membuat kaum milenial tersebut akan semakin meninggalkan kebudayaan serta kearifan lokal yang dimana lebih cocok untuk menggunakan di negara Indonesia sendiri daripada lebih mengikuti gaya dari luar yang dimana merupakan hasil pengaruh dari globalisasi. Selanjutnya, contoh yang dapat muncul dari efek globalisasi adalah terdapatnya berbagai macam tarian luar negeri yang lebih banyak diingat oleh kalangan muda daripada tarian yang berasal dari dalam negeri yang dimana tarian tersebut adalah sebuah tarian yang sudah berumur sangat tua. Selain bentuk dari gaya maupun pose dari foto yang dilakukan dan seperti kegiatan yang dimana mencari sebuah sensasi. Oleh sebab itu, maka pengaruh dan ancaman non-militer terhadap adanya globalisasi adalah salah satu ancaman yang sangat membawa banyak efek buruk. Dalam hal tersebut, kita dapat menyelesaikan permasalahannya dengan melakukan pendidikan kewarganegaraan dan juga bela negara. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.